Jenis-jenis tabulasi itu berada di pojok kiri atas di bagian ini. Nah, ini adalah jenis-jenis tabulasi yang ada pada laptop, ada center tab, dan ada beberapa jenis tab lainnya yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada tabulasi kiri atau yang disebut dengan left tab, yang berfungsi untuk meletakkan teks di sebelah kiri yang letaknya sebaris. Jadi misalnya kalau teman-teman mengetik sebuah keterangan atau sebuah identitas diri seperti ini, saya akan membuatkan identitas diri, nama Nilu Putu Bunga Mirayanti misalnya. Nomor NIM, Jenjur D2 Mars, Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Alamat, nah setelah selesai tulisan ini, kita blok semua, kemudian kita letakkan icon laptop pada mistar atau rel di atas. Kemudian kita letakkan kursor pada bagian ini, kemudian kita akan tekan tombol tab pada keyboard. Tab. Nah, dia akan sejajar dari baris pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita mau membuat titik duanya ini yang sejajar. Nanti saya akan jelaskan gimana caranya membuat titik duanya yang sejajar. Kita blok dulu terlebih dahulu, kemudian kita letakkan lagi icon laptop kira-kira pada posisi ini di angka 2. Kita tekan tombol tab di keyboard, Nah, tarik untuk merapikan teks. Nah, sudah. Jadi terlihat rapi dan sejajar. Namun jika teman-teman ingin menggeser lebih jauh ke sebelah kiri, ini tinggal diblok, lalu tarik kursornya, tarik mistarnya ke sebelah kiri. Dah. Ya, begini teman-teman. Untuk yang kedua itu ada center tab, tabulasi tengah untuk memberikan efek rata tengah pada teks yang letaknya sebaris. Misalnya ketika teman-teman menulis sebuah surat, biasa di akhir surat itu dengan mengesahkan seperti ini. Yang terhormat, Badan Kegiatan Organisasi Nah, setelah itu kita blok terlebih dahulu untuk tulisannya. Kemudian kita letakkan icon pada ukuran 8. Ukuran 12. Lalu setelah itu kita tekan tombol tab pada keyboard. Nah, setelah itu di bawahnya kita bisa tulis nama ketua, nama sekretaris. Di bawahnya di bawahnya ketua dan sekretaris.
kita blok terlebih dahulu. Lalu taruh icon pada angka 3 dan angka 19. Tekan tombol tab pada keyboard. Nah, jadi seperti ini guys. Ini untuk center tab. Yang ketiga itu ada tray tab atau yang disebut dengan tabulasi kanan, berfungsi untuk meletakkan teks di sebelah kanan pada teks yang letaknya sebaris, biasanya seperti ini. Kita membuat 3 barisan menjadi rata kanan. Right tab, tabulasi kanan. Yang di bawahnya berfungsi untuk meratakan teks sebelah kanan. Nah, seperti ini. Yang pertama itu kita blok terlebih dahulu, lalu letakkan icon pada mistart atau ruler. Nah, lalu tekan tombol tab pada kursor sebelah kiri. Tab, tab, dan tab. Seperti ini. Ini yang disebut dengan right tab, atau disebut dengan tabulasi kanan. Nah, yang keempat itu ada decimal tab yang berfungsi untuk memberikan efek rata tengah yang berdasarkan letak pada desimal atau tanda koma pada teks yang letaknya sebaris. Jadi misalnya ketika teman-teman mau membuat harga suatu barang, misalnya dalam bentuk tabel, itu, dan juga bisa dibuat dengan di luar tabel juga bisa. Seperti ini, nama barang contohnya, dan sebelah kanan ada harga barang. Nama barang A dengan harga 500.000 misalnya. Nama barang B dengan harga 7.000 rupiah. Sorry, 7 juta, sorry. Baik teman-teman, yang kelima itu ada yang namanya bar tab. Bar tab tersebut berfungsi untuk membuat garis vertikal atau tegak pada teks yang diletakkan sejajar, misalnya typing. Kita mau pindahin kata satu dengan nama si A dan jenis kelamin si B dengan menggunakan garis vertikal atau garis tegak. Sekarang kita cari icon bar tab. Contohnya yang seperti ini. Ini yang namanya bar tab. Lalu lanjut, saya di sini akan memberikan contoh. Misalnya kita ngetik nomor, lalu nama, jenis kelamin, nomor kita pilih nomor 1, semisal namanya itu si A, dengan jenis kelamin
perempuan. Lalu nomor 2 ada si B dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian setelah kita pilih icon bar tab tersebut, sekarang kita letakkan icon tersebut di ruler ini. Lalu kita paskan, semisalnya di sini. Lalu satu lagi di sini. Udah, segini aja tentang penjelasan icon bar tab. Jadi di sini saya akan membuat tutorial cara menggunakan indentasi. Untuk menggunakan indentasi kita harus menampilkan ruler. Caranya, pilih menu view, kemudian klik kolom sebelah kiri ruler, maka akan menampilkan ruler horizontal dan ruler vertikal. Pada ruler horizontal terdapat left indent, right indent, first line indent, hanging indent. Saya akan menjelaskan jenis-jenis indentasi beserta cara penggunaannya. Pertama, first line indent berfungsi untuk membuat garis baru pada awal paragraf. Dengan cara, misalnya kita mau membuat hanya paragraf pertama saja, kita letakkan kursor pada paragraf pertama, kemudian kita geser icon first line indent pada bagian ini ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Atau membuat 4 paragraf. Kita blok semua. Setelah itu, tinggal geser saja icon first line indent ini ke kanan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, hanging indent berfungsi untuk memberikan perataan kiri pada keseluruh teks dalam satu paragraf, kecuali di awal paragraf. Jadi, kita mau membuat semuanya rata kiri, kecuali di baris pertama. Caranya, kita blok semua. Kemudian kita cari hanging indent. Setelah itu kita geser saja. Nah, seperti ini. Hanya baris kedua dan seterusnya saja yang bergeser ke dalam, sedangkan baris pertamanya tidak. Selanjutnya, left indent berfungsi untuk memberikan efek perataan kiri pada seluruh kalimat atau paragraf pertama. Caranya, kita blok semua dulu untuk menjadikan paragraf ini rata kiri. Kemudian kita cari left indent pada bagian ini. Kemudian kita geser. Nah, seperti ini. Yang terakhir,
Right indent berfungsi untuk memberikan efek perataan kanan pada seluruh kalimat atau paragraf. Jika misalnya pada kalimat ini belum rata kanan, maka kita bisa menggunakan icon right indent untuk membuat perataan kanan. Caranya, blok semua paragraf yang ada. Kemudian pada bagian ini, right indent kita geser saja seperti ini.